Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita dari kelompok 10 akan menjelaskan hasil analisis sistem informasi pemesanan berbasis WhatsApp di minimarket. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota diri masing-masing. Saya sendiri, pemateri 1 Adi Doktoviani, dan pemateri kedua ada Kak Ana Kristiana, dan pemateri ketiga ada Kak Egy Yunita. Sebelumnya tidak lupa juga kita ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi Ibu Ratna M. Gom dan teman-teman kita. Oke, kita langsung saja ke materinya. Dari ruang lingkup, secara umum pengertian bisnis atau business tidak terlepas dari aktivitas produksi, pembelian, penjualan maupun pertukaran barang dan jasa yang melibatkan orang atau perusahaan. Dalam konteks yang lebih sempit, pengertian bisnis sering dikaitkan dengan usaha, perusahaan atau organisasi yang menghasilkan barang dan jasa untuk menghasilkan keuntungan. Dikarenakan proses penjualan barang di supermarket sangat luas, maka penulis membatasi ruang lingkup penulisan buku ini hanya pada prosedur penjualan barang, pembayaran, dan laporan penjualan. Di sini ada proses bisnis sistem penjualan. Yang pertama ada penerimaan pemesanan. Bagian admin akan menerima pesanan dari pelanggan melalui aplikasi WhatsApp. Pelanggan mengisi data diri seperti nama lengkap, nomor HP, dan alamat lengkap. Setelah pelanggan mengirim pesanan dan data diri, lalu bagian admin akan menyiapkan pesanan dan men-scan barang-barang tersebut di komputer admin. Yang kedua ada sistem pengeluaran barang. Bagian admin akan mentransfer data pesanan pelanggan ke bagian kasir. Secara otomatis masuk ke kasa kasir. Lalu bagian kasir akan mentransaksikan pesanan pelanggan menggunakan metode pembayaran yang dipilih pelanggan dan kemudian mengemas barang pesanan tersebut. Kemudian kasir memberikan kopi instruk pembelian pelanggan kepada bagian admin. Lalu bagian admin memesan kurir pada aplikasi Grab Express untuk mengirim barang pelanggan ke tempat tujuannya. Yang ketiga, sistem laporan penjualan. Setiap akhir shift 1, kasir akan mengeluarkan laporan end of shift 1 dan setiap akhir shift 2, kasir akan membuatkan laporan end of shift 2 dan end of day. Kemudian kepala toko akan menerima laporan dari kasir shift 1 dan shift 2 untuk mengecek laporan harian yang akan diserahkan ke kantor pusat. Di sini ada use case diagramnya. Sebagai customer, dia membuka website, lalu dia memilih produk dan mengisi data diri, lalu melakukan transaksi. Nah, sebagai admin, dia login admin, lalu update informasi dan menerima pesanan yang dipilih customer, mengolah data customer dan mentransfer data ke bagian kasir. Lalu di bagian kasir, dia login kasir, start of shift dan start of day, opening amount, dia melakukan transaksi, lalu closing, end of shift dan end of day, lalu membuat laporan. Sebagai kepala store, dia login kepala store, lalu order barang, menerima laporan dari kasir dan mengirim laporan ke pusat. Lalu dari activity diagramnya, yang pertama sistem penerimaan pesanan. Ini sama dengan proses sistem berjalannya. Sebagai pembeli, dia pilih menu order, lalu akan tampil di sistem tampilan produknya. Pembeli pilih produk, lalu mengisi form order, dan dari admin dia mengeksekusi data dan barang, lalu datanya kesimpan. Yang kedua, sistem pengeluaran barang. Sebagai admin, dia mentransfer data pesanan ke kasir, lalu kasir melakukan pembayaran ke pembeli dan kasir mempacking barang, lalu dia membuat laporan ke admin, lalu admin mempersiapkan Grab Express-nya sehingga Grab Express-nya mengirim pesanan tersebut ke pembeli. Lalu yang terakhir ada sistem laporan penjualan. Kasir membuat laporan harian kepada kepala toko, lalu kepala toko mengecek laporan dan mengirimkan laporan ke pusat. Selanjutnya saya akan menjelaskan dokumen keluaran.
Dokumen keluaran adalah segala bentuk dokumen yang akan mendukung kegiatan manajemen serta merupakan dokumen dari hasil catatan laporan. Yang pertama, dokumen keluaran yaitu struk pembelian. Fungsinya sebagai bukti pembelian, sumbernya kasir, tujuannya pelanggan, medianya kertas termal, frekuensinya setiap ada transaksi, dan formatnya lampiran 2 strip 1. Dan ini contoh struknya. Selanjutnya yang kedua, dokumen keluaran yang kedua, laporan penjualan harian. Fungsinya sebagai laporan penjualan harian, sumbernya kasir, tujuannya kantor pusat, medianya kertas termal. Frekuensinya setiap terjadi transaksi penjualan harian, formatnya lampiran 2 strip 2. Dan ini contoh laporannya. Selanjutnya, dokumen masukan. Dokumen masukan adalah semua dokumen yang digunakan sebagai dasar untuk memperoleh data-data yang nantinya akan diproses untuk menghasilkan suatu keluaran yang disebut dengan output. Yang pertama, dokumen masukan transaksi penjualan. Fungsinya sebagai pencatat transaksi pembelian. Sumbernya admin, tujuannya untuk mengetahui total transaksi barang pembelian pelanggan yang telah di-scan dan akan dibayar. Medianya monitor, frekuensinya setiap ada transaksi pembelian, formatnya lampiran 3 strip 1. Selanjutnya, permasalahan pokok. Pembatasan aktivitas sosial dan jaga jarak fisik untuk menekan penyebaran pandemi COVID-19 sangat berdampak besar terhadap perekonomian dan sektor usaha. Salah satu sektor usaha yang paling terdampak adalah bisnis supermarket. Sebagai segmen di sektor usaha ini terpuruk, namun ada juga gerai supermarket yang diuntungkan pada masa pandemi ini. Salah satunya peningkatan pembelian kebutuhan sehari-hari mencakup produk-produk pangan dan kesehatan seperti masker, obat-obatan, dan cairan pembersih tangan. Ada lonjakan market size, namun ini tidak menggambarkan panic buying. Distribusi dari pemasok cenderung normal meski terdapat potensi perlambatan pengiriman di tengah ramainya pemasaran oleh pelaku retail dan kesiapan peritailan dalam menyediakan kebutuhan masyarakat di tengah kekhawatiran wabah COVID-19. Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, terdapat beberapa poin permasalahan pokok di antaranya. Yang pertama, pelanggan tidak memiliki smartphone. Yang kedua, pelanggan tidak memiliki kuota internet. Yang ketiga, pelanggan tidak memahami cara menggunakan smartphone dan aplikasi WhatsApp pesanan barang. Yang keempat, jaringan internet kurang baik. Yang kelima, tidak bisa memilih barang secara langsung di toko. Yang keenam, tidak memiliki aplikasi non-tunai seperti Dana, OVO, Link Aja, M-Banking, ShopeePay, dan lain sebagainya. Pemecahan masalah. Memanfaatkan sosial media seperti WhatsApp sebagai media promosi merupakan cara berjualan online yang bisa dilakukan di tengah-tengah pandemi. Karena saat di tengah-tengah pandemi seperti sekarang ini, orang-orang lebih memilih diam di rumah dan mencari di media sosial untuk mencari barang kebutuhan. Maka dari itu, memanfaatkan sosial media sebagai media promosi sendiri merupakan cara yang jitu agar barang yang dijual secara online bisa dikenal oleh banyak orang dan banyak peminatnya. Semakin sering memanfaatkan media sosial sebagai promosi barang yang dijual, maka akan semakin banyak orang yang mengenal produk yang dijual dan akan semakin banyak peminatnya. Salah satu pemecahan masalah dari permasalahan di atas yaitu 1. Dengan membuat sistem aplikasi pembelian ini agar keterlambatan arus informasi dapat dicegah dan pembuatan laporan penjualan sudah dilakukan secara terkomputerisasi sehingga informasi yang dihasilkan secara tepat. Yang kedua, aplikasi penjualan ini dapat digunakan karyawan dalam mengolah data transaksi penjualan dengan menginputkan data dan proses pengolahan dilakukan oleh komputer sehingga akan meminimalisir kesalahan yang biasanya terjadi dalam sistem manual dan dapat memudahkan karyawan dalam pencarian data sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama dan mengurangi resiko hilangnya bukti penjualan barang dagangan sehingga tidak membutuhkan ruang tempat yang banyak. Yang ketiga, waktu yang fleksibel. Tidak perlu keluar rumah karena pesanan akan diantar. Yang keempat, mengurangi metode pembayaran secara tunai untuk menghindari penyebaran virus COVID-19. Yang kelima,
tidak repot memilih barang secara langsung dan antri di kasir untuk transaksi. Kesimpulan, pembelian secara online merupakan proses pembelian barang oleh konsumen ke penjual real time tanpa pelayan dan melalui internet. Tak perlu harus bertemu penjual atau pembeli secara langsung, tak perlu menemukan wujud pasar secara fisik, namun hanya dengan menghadap layar handphone dengan koneksi internet tersambung, kita dapat melakukan transaksi jual atau beli secara cepat dan nyaman, dan mengurangi angka positifnya virus corona 19 dalam masa pandemi seperti ini. Tetapi sebagian orang ada yang hanya dilihat secara foto masih tidak cukup sebelum dilihatnya secara langsung, serta dirabanya secara langsung. Sebagian lagi beranggapan jika hanya melihat gambar dan mengira-ngira wujudnya saja, bisa jadi barang yang dibeli tidak sesuai dengan ekspektasi atau bayangan kita sendiri. Atau lebih gamblangnya, mereka takut merasa kecewa atau dikecewakan dengan barang yang didapatkannya setelah melakukan transfer sejumlah uang tertentu. Karena transaksi sebagian besar online shop dilakukan dengan cara mengirimkan sejumlah uang tertentu terlebih dahulu kepada toko online, baru barang bisa dikirimkan. Sarannya, berdasarkan dari analisis di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut. Yang pertama, bagi pihak penjual, sebaiknya dalam bisnis online harus bijaksana dalam melakukan transaksi jual beli. Jangan sampai ada penipuan yang mengakibatkan merugikannya banyak orang, dan toko online harus aman, nyaman bagi para pembelinya. Yang kedua, bagi pihak pembeli harus pandai-pandai dalam memilih pembelian online agar tidak tertipu dan memilih situs online yang bisa dipercaya dan situs tersebut benar-benar resmi dan tidak ada ketentuan, aturan, dan hukum yang ada. Berikut jurnal-jurnal yang kita ambil dalam pembuatan proyek analisa ini yang digabung dalam daftar pustaka. Terakhir, dalam presentasi, izinkanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Rektor Universitas Bina Sarana Informatika, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Bina Sarana Informatika, Ketua Program Studi Sistem Informasi Akuntansi Universitas Bina Sarana Informatika, dan yang terakhir kepada Ibu Ratnawati M.Com selaku dosen pembimbing yang sudah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membantu penulis dalam menyelesaikan proyek UAS ini. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.